Bosku Sneakerhead, welcome back bersama Blikanu Channel. Dan hari ini sedikit berbeda karena ada Novi. Di episode kali ini kita bakalan ngebahas which one is the fake sneakers, which one is the real one. we start with the outfit. Yeah, sure. Okay. What you wearing? So start with the hoodie. Hoodie dari Warner Pulse. Ya, random short dari H&M dan sneakernya. Tada! Ini adalah Nike SB Dunk Low Pro Street Hawker. Ini look like two different sneaker, tapi ini satu sneaker ya. Emang kiri dan kanannya berbeda. Aku dapatnya kebetulan retail. Lumayan beruntung. So, Novi? Alright, the t-shirt is his t-shirt. Of course, yeah. When you're married, what's yours is mine too. Right. And this is from Supreme, New York. And then bike shorts from Gymshark. Terus ada sneakers. Sneaker apa itu? Ini Nike Dunk Low. Kolaborasi sama Off-White. Right. So, Ini- Off-White itu didesain oleh yang kemarin meninggal itu Virgil Abloh. Virgil Abloh. Virgil Abloh, ya. Rest in peace. So, dia juga head designer, sebelumnya head designer dari Louis Vuitton. So, ini dari dikasih dari Iya, ini shout out buat ada Ochen. hadiah ulang tahunnya iya, hadiah ulang Novi tahun tahun aku. lalu ya. Yep. Oke, shout out to So thank Ochen. you Ochen. Alright, without further ado, without wasting too much time, let's get into the sneakers. Aku akan tanyain ke Novi, menurut Novi yang mana nih yang fake dan mana yang real. Kira-kira yang mana? Oke. Dan buat teman-teman yang di rumah juga bisa menebak dan bisa komen-komen di bawah. Yang Aku mana kasih sih? 5 detik ya. Drop comment below. Drop comment below, oke? Dan menurut Novi yang mana nih yang fake? Oke, kalau menurut aku dari Dari box tampilan, luarnya ya? dari tampilannya. Dari tampilan in the general. Oke, susah sih ya karena Ini sekali lagi high quality fake ya. high quality fake, jadinya susah banget dibedain yang mana, tapi kita cap cip aja ya. Cap cip cip. Cap cip. Menurut pandangan dari segi sneakerhead, newbie sneakerhead ya. Yeah. So, oke, aku pilih yang kiri ya. Mungkin Oke, yang kiri. Iya, kayaknya kiri fake deh. Alright, Let's get jadi into it. Novi bener banget ya, yang fake itu yang kiri. Terus tada! Ini yang seperti kita tahu ini collaboration benar-benar limited, terus eksklusif. Eksklusif Sorry. ya, stoknya itu limited banget. Iya. Maka dari itu juga resale-nya juga lumayan. Ini kita Guna. ngekopnya tahun lalu, rilisnya bulan Agustus ya. Bulan Agustus. 13 Agustus dirilis dengan harga $150. Ya, kita sayangnya nggak kita dapat. Dan tentunya kurang beruntung. Jadi kita ngekop dari Good. Good always get you back. Kita nggak disponsor ya, Kita nggak Good. Please disponsor. reach out. Not yet. Not yet. Yeah. Reach out. Hopefully soon. Yeah, we've been Okay. spending much. On s- Good. Ya. Ya, oke. So, resale-nya pas itu masih kisaran 1.300 dan kemarin sempat meroket sampai 2.000 ya. Terus down lagi. Down lagi. Sekarang di kisaran 1.600-an USD. Oke. Mungkin karena inflasi di Amerika atau Iya, karena Travis benar, Scott benar. just released another new. Oh, right. So Ya. and then by the way, for you guys that not know about Travis Scott, who's Travis Scott? Travis Scott adalah drummer. Oh, itu Travis Barker ya. Nah, Travis Scott adalah rapper. Adalah Rapper, rapper terkenal. yeah, Oke, yeah. well I think kenapa dia? Rapper terkenal. Iya, kenapa sih Blikanu bilang mungkin itu dari drummer. Well, both of them are Travis, and then Yeah, both of both them are Travis. are dating Kardashian. Oh, yes. So, So just so that's you know, why. she really into like Hollywood stuff. So she really know a lot about Hollywood. Well, yeah, most of the girls, right? Back into the sneaker. Jadi ini kolaborasi antara 3 brand ya, Nike, Travis Scott atau La Flame, dan juga Fragment. Hiroshi Fujiwara dan Fragment. Dan Novi sudah menebak benar tadi. Jadi ini yang fake ya. Ini yang fake. This is the Dan one. yang fake, aku emang sengaja beli. I'm so sorry, not trying to promote any fake. Sengaja beli dari fake website ya. Yes. Dan aku nanya-nanya juga di Reddit tentang websitenya. Not trying to promote any website, so don't ask in the comment below. Don't ask about how I get the stuff. So This, yeah. We're not judging you when you buying fake or So, like when you yeah, collect fake, but just like
jangan bilang kalau itu fake and then you said, oh it's real. Video ini juga kita bikin untuk mengedukasi teman-teman yang emang into sneakers. Video ini bisa dipakai patokan untuk kalian, untuk menambah edukasi kalian. Jadi kalian ada modal nih kalau menemukan barang di luaran sana. Jadi kalau mau beli kalian udah ada sedikit edukasi lah, seperti itu, sedikit pengetahuan tentang mana yang fake, yang mana yang real, dan how to spot the fake stuff in it. Yep. Oke, jadi let's get into the detail of the sneaker, right? Oke, kita mulai dari plastik luarnya. Kita buka aja ya. Jadi yang dipegang sama Novi itu yang fake, dan ini adalah yang real. Oke, menurut Novi nih perbedaan yang paling mencolok apa nih? Perbedaan mencolok pasti kualitas ya. Iya benar. Aku juga lumayan bayar mahal nih, sekitar $140 plus shipping sekitar $160, hampir sama dengan harga detailnya itu sekitar 2 jutaan lah kalau dirupiahkan. Ini slightly benar-benar kelihatan ya ini fake, dan like the quality is really not seperti yang the real one. So kita bisa lihat di sini benar sekali yang dibilang sama Novi tadi, kualitas dari sleeve-nya itu berbeda. Ini plastiknya udah lepas-lepas ya. Dan kebetulan juga untuk box yang real kita pribadi, jadi kita selalu nge-keep box untuk limited sneaker. Untuk boxnya ini plastik luarannya udah lepas-lepas dan bisa dilihat ini jauh lebih clear. So next, move on to kita ke boxnya. Oke, menurut Novi nih, dilihat dari boxnya bedanya apa ya? Apa? Oke, mungkin dari warnanya benar-benar mirip, benar-benar mirip ya. Benar-benar mirip, tapi tergantung lighting ya. Tergantung lighting. Tapi nanti kita akan close up, so it's slightly different. Iya. Slightly different. Nanti kita jadi close up. warna yang real itu lebih bright. how you say it? Ya, lebih bright, pop up ya. lebih pop up, dan dengan yang fake ini agak sedikit redup. Warnanya hampir sama, off white, tapi ini agak sedikit kekuningan dan sedikit redup, dan juga finishingnya juga beda. and then ini yang fake ya, ini fake-nya udah penyok-penyok. Iya benar, udah penyok-penyok dan ini masih in a good shape. Ini size-nya nggak beda jauh ya. Biasanya 8 dan 8,5 itu bedanya nggak, box-nya sama, tapi ini slightly different. Jadi kayak mungkin 1 sentimeter beda. Oke, dan next di bagian tag. Kalau dilihat dari sini, Novi ada perbedaan yang bisa dilihat dari tagnya? Sebenarnya nggak terlalu beda, mungkin dari fontnya pun juga sama ya. Iya, hampir sama sih dari fontnya, ketebalan fontnya. So, lebih tebal yang real daripada yang fake. Oke. Tergantung dari region rilisannya. Kalau biasanya rilisan US itu di atas sini, di lid-nya untuk Jordan 1 biasanya ada cap merah. Tapi kebetulan ini nggak ada, mungkin ini rilisan Europe. Oke. But it's not always depend on that stamp, oke? Harus dipertimbangkan juga dari faktor-faktor lain seperti itu. Oke, itu dari lid-nya. So next, before we get into the sneaker, kita mungkin ke box-nya dulu ya. Box dalamnya dulu. Atau mungkin ke shoelace-nya. Oke, yang fake dan yang real one, mereka masing-masing dapat 3 ya. Di sini juga dapat 4 3. totalnya, sama yang kepakai satu. Sama, right. Ada off-white, terus ada pink, black and blue. Fragment ya, fragment color. Ya, so dari luar ya, kita nggak buka laces-nya at the moment. So jadi sini coba aku compare ya. Jadi ini yang fake lebih rapi. Yang fake lebih rapi? Yang fake lebih rapi loh. Yang fake lebih rapi? Enggak, maksudnya dari lipatan ini ya. Dari gulungannya Dari gulungannya. ya? Oke, itu lebih rapi dan I don't know why. Kenapa bisa ya? Dan yang terkadang real one juga karena ini Nike ya. This is not like designer brand. Jadi quality control Nike juga kadang-kadang nggak sebagus designer brand, because dari price point juga mereka beda. Cuma ini yang membedakan bukan price dari Nike-nya sebenarnya $150. Jadi karena resale price-nya atau aftermarket price-nya yang bikin beda. Seperti itu, berbeda dengan designer brand kayak Gucci, Dior kan. Mereka emang dari price point-nya, dari store-nya emang udah mahal, jadi kepuasan pelanggan, ya kepuasan konsumen dan juga
quality dari produknya emang diperhatikan gitu. Alright, So put it back. let's move on to the inside the box. okay? Inside the box. Kebetulan kita dapat sneakernya ini dari Good. Jadi kita dapat checklist dari Good And stickers? to verify if it's real or not. Oke. Alright. Oke, dari dalamnya kita ada ini adalah Paper wrap. Paper wrap. paper wrapnya di dalamnya. Menurut Novi apa sih yang membedakan antara yang real dan fake? Oke. Yang dipegang Novi adalah yang fake dan ini adalah yang real. Oke? Oke, yang fake itu ada 2 lapisan. Sama? Dan Yang ada real dua one lapisan. two, tapi yang ini sedikit apa ya? Sedikit kasar. Iya, benar. Sedikit Dan- kasar daripada yang ini. Terus Printingannya nggak sepop-up ini ya. Ya, Ini lebih printingan- kalau hitamnya emang hitam gelap banget dan bisa dibedakan. nanti kita kasih gambar close up-nya ya. Dan juga ini lebih shiny ya. Ini kayak paper tapi kayak campuran paper dan plastik. Plastik, Ya. wax. So di dalam boxnya coba kita buka boxnya. Buka Kalau di boxnya. dalamnya ada perbedaan. Alright. Dan kita juga di sini sediakan yang namanya UV light. Jadi UV light ini Oh, I thought flashlight. no. Jadi biasanya UV light ini aku bawa ke sneaker event kalau aku misalnya beli sneaker dari sneaker event untuk spot fake dengan gampang seperti itu. Tapi Dengan gampang dan cepat. Cepat ya. Tapi karena grade quality fake itu kadang-kadang emang susah diperhatikan, jadi ini sangat membantu ya. Coba kita center di bagian dalamnya. Apakah Alright. ada sedikit cap? Biasanya kalau sneaker yang fake itu biasanya mereka ada sedikit kayak cap atau garis-garis seperti itu ya. Itu biasanya quality control dari pabriknya. Ini kebetulan nggak ada ya. Untuk dari segi kartonnya juga beda tipis sih. Tapi dari segi colornya sama ya. Sama, sedikit sama. Ini agak pudar ya. Ya, agak yang pudar. yang fake agak pudar. Ya. Tapi ini kita bisa spot perbedaannya karena kita punya yang real dan kita punya yang fake. Oke, nanti untuk poin-poin yang bisa kalian pakai itu silakan kalian pilah-pilah sendiri ya. Alright. Oke, So let's move on to the sneakers. Tada. Alright. Tuh. Oke, kita mulai dari leathernya. Kita raba-raba. Aku biasanya yang pertama aku cek adalah untuk sneaker yang baru ya. Itu pertama adalah baunya. Ini kalau Ini bukan bau kaos kaki. ini bukan bau kaos kaki karena ini masih baru Masih ya, baru. tapi ini udah kepake. Ini udah kepake dan kebetulan ini di bawahnya dilapisin sama Soul. ya Soul Guard. Mhm, Ini Soul Guard. ya dilapisin dengan Soul Guard, tapi nanti kita nggak bakalan review tentang outsole-nya. Oke. Yang pertama biasanya aku ngecek untuk sneaker yang baru, ini khusus untuk sneaker yang baru. Baunya biasanya perbedaan antara yang real dan yang fake. Itu biasanya baunya yang fake itu keras ya, seperti minyak tanah atau seperti apa aja yang pakai untuk kuku. Oh, seperti nail removers Atau aseton ya, Aseton. ada ya kayak aseton itu untuk menghilangkan bau dari catnya biasanya. Oke. Mungkin teman-teman yang tahu bahwa sneaker yang baru, terutama si Iya. Ocen tuh kayak bakalan komen. Iya, Coba nanti Ocen bisa komen di bawah teman-teman itu yang perbedaan baunya kayak gimana. Bisa Iya. bantu teman-teman yang lain biar bisa kita sharing-sharing juga. Oke? lain. Thank you. Alright. Jadi untuk bagian selanjutnya kita mulai dari shoes. Perbedaan shoesnya. Kalau Shoes. Novi di sini ya, shoes outer shoes yang berwarna putih, ya. Yang ini ya? Ya, yang berwarna Nike. putih. Ini warnanya nggak putih ya, tapi warnanya agak kekuningan kayak gitu, off-white tapi jauh lebih kuning. Iya. Alright. Kalau Novi di sini melihat adakah perbedaan antara yang fake dengan yang real? Benar-benar sama deh. Iya, kalau benar-benar menurut aku. sama Benar-benar sih. sama. Tapi di sini karena sebelumnya aku udah inspect sendiri untuk barangnya, jadi di sini ada untuk segi jahitan juga perlu diperhatikan ya. Untuk jahitan yang fake, ini juga edukasi untuk Novi. Di sini sedikit ada perbedaan ya. Untuk jahitannya ini nggak apa sih namanya, nggak konsisten. Kadang ada yang panjang threadnya, kadang ada yang pendek kayak gitu. Nanti bakalan kita close up. Iya, guys. nanti ada close up. Ini ada yang lebih panjang dibandingkan dengan yang sini, dibandingkan dengan yang ori. Itu semuanya sama. Untuk panjang pendek threadnya itu sama ya. Untuk dari satu dot ke dot yang lain itu sama. Konsisten sama seperti itu. Jadi Oke. detailsnya. Detailnya diperhatikan. Oke, untuk selanjutnya kita ke bagian tang.
Kalau misalnya dilihat cuma dilihat doang Iya, ya. dengan mata telanjang ya. Ya. Oke, jadi kalau misalnya dilihat doang itu Tidak terlalu banyak ya. warnanya mungkin beda ya. Ini agak lebih putih, ini agak memang krem. Kuning ya, ya Kuning krem benar. krem gitu. Oke. So, ketika kamu raba itu benar-benar beda ya. Beda, jadi yang real benar-benar halus kainnya. Yang fake itu Ya sedikit lebih sangat beda. ya sedikit lebih kasar. Dan juga di sini untuk kalau aku pribadi yang fake itu paddingnya lebih tebal. Paddingnya itu di dalam lidahnya tangnya ini itu. ada kayak spons gitu. Ini yang ori itu lebih tipis dibandingkan dengan yang fake. Dan juga di sini untuk ukuran tangnya, ukuran tag di tangnya ini yang fake slightly bigger compared to The real one. the real one. Oke, dan juga printingannya kalau Novi bisa lihat di sini, ini jauh lebih rapi. Karena ini kayak di bordir kayak gitu, jadi bordirannya jauh lebih rapi dibandingkan ini. Alright, dari situ dan juga diperhatikan di sini dari segi jahitannya juga. Oke, ini jahitannya yang kanan ya. Jahitan yang kanan kalau Novi bisa lihat di sini, ini putus di sini ya. Jadi attention to detailnya agak kurang ya. Tapi ini dijahitnya total full. Oke. Alright, bagian selanjutnya kita ke bagian sutrinya. Oke, Novi bisa lihat di sini perbedaannya apa kira-kira? Perbedaannya Dari kartonnya mungkin sama ya. kartonnya bahannya sama. Bahannya sama, terus tapi kalau aku lihat di sini perbedaannya dari segi kayak pressnya itu ini lebih kayak bagus pressnya kan. Kayak ini edge-nya nggak terlalu strict kayak gini. Itu nanti kita berikan close up picture-nya, oke? Sangat susah dibedakan ternyata ya. Sangat susah. Oke, lanjut ke bagian insole. Alright, ini insole yang real dan ini yang fake. Novi, perbedaannya apa kira-kira? Perbedaannya material. Materialnya? Yang ini lebih halus, lebih lembut. Oh, untuk karpetnya ya. Kayak ada Karpet. kayak karpet gitu Iya. di atasnya, lapisan karpet gitu. Dan juga bisa dilihat dari printingannya juga. Oh iya, printingannya beda banget ya guys. Ya. So, ini printingannya itu kasar dan ini benar-benar yang kayak nempel di karpet. Iya, kayak nempel kayak lebih di press gitu di karpetnya kayak gitu. Dan selanjutnya kita lihat jahitan di dalam insole-nya. Ini ada perbedaan dari kerapian dari segi jahitannya. Kalau bisa dilihat ini jaraknya hampir sama ya dari satu jahitan ke jahitan lain. Tapi kalau ini ada yang panjang, ada yang pendek threadnya. Di bagian samping di luaran sini ada gap, kayak gap gitu, kayak padnya ini dan bagian utama sepatunya ini nggak nempel. Dan sekarang kita bahas dari inner shoes-nya ya. Perbedaan inner shoes-nya yang kiri dan yang kanan. Mungkin kita pakai yang kanan saja sebagai reference-nya ya. Oke, apa yang bisa Novi lihat dari sini? Dari yang kiri dan yang Ada kanan. cactus jack pastinya dan Itu antara terlihat dan tidak terlihat ya. ya. Tapi kalau dilihat pakai UV light. itu pasti kelihatan. Dan untuk shoes-nya dari ukuran dan dari segi jahitan hampir sama ya. Hampir sama. Dan materialnya juga sama ya. Material kurang lebih sama. Iya, kalau diraba coba raba yang real. Ada sedikit perbedaan. Yang Iya. fake lebih halus, lebih kayak plastik. Oke, dan terkadang juga dari pemilihan bahan untuk Jordan, khususnya Jordan 1 itu kadang ada yang lebih tambal dan ada yang lebih stiff kayak gitu untuk leathernya ya. Ada beberapa bagian yang emang pakai tumble leather. Kayak ini bagian heelsnya kalau Novi bisa lihat, ini untuk pair yang real ya. Untuk keduanya yang kiri dan yang kanan ini real, tapi tumble-nya berbeda. Kayak ini kan ada kayak kulit jeruknya kan, itu tumble namanya. Kalau ini lebih halus dibandingkan dengan yang ini kan. Ini ada teksturnya. Tapi untuk yang fake keduanya itu halus ya.
ini juga bukan patokan utama ya untuk dipakai. Jadi tapi sebagian besar untuk material yang dipakai di Jordan 1 ini memakai tumble leather. Jadi sedikit edukasi juga buat Novi, namanya ini tumble leather. Jadi kayak dia kulit jeruk ya? kayak kulit jeruk Yang itu namanya bertekstur. tumble ya. Kebanyakan juga Jordan 1 yang OG memakai tumble leather karena kualitasnya jauh lebih baik. Seperti itu. Untuk pemakaian makin lama akan makin kayak lemes gitu dia, jadi lebih bagus gitu. Lemes. Dilemesin. Okay, now let's move on to the toe box atau bagian depan dari sneakernya. Oke. Ayo Novi, silahkan dilihat perbedaannya. Yang ini kan? Bisa? Iya. Oke. Di bagian depannya sini. Bagian depannya dari segi material, terus dari segi lubang-lubang yang ada. Jadi ini lubang ini untuk sirkulasi udara untuk masuk ke dalam sneakernya. Benar-benar sama sih. Apa namanya, ukuran toe boxnya, terus ukuran buletannya itu ya, bubble ya. Dan segi materialnya juga kalau di apa juga sama ya. Karena ini udah kepake jadi lebih soft. Next part it's gonna be The heels. yeah. Oke, let's see the heels. Jadi di sini ada Air Jordan logo, Wings logo yang dibordir ya. Jadi bagian belakangnya ini dibordir. Di bawahnya itu ada lambang fragmentnya. Ada lightning. Ya, Lightning itu adalah logo dari Fragment. Jadi ini karena kolaborasi dari 3 brand, jadi ada Nike, Travis Scott dan juga ada Fragment. Yang kita bilang tadi ini adalah high quality fake. Jadi mereka juga akan membuat barang hampir semirip mungkin seperti itu. Tapi pasti ada beberapa spot yang mereka nggak terlalu perhatikan yang seperti Nike lakukan seperti itu. Biasanya Nike sebelum barang-barang itu dilepas ke pasar, jadi mereka melakukan yang namanya quality control. Pabrikan barang fake, mereka nggak terlalu memikirkan yang namanya quality. Jadi mereka cuma ngejual seperti itu karena mereka memakai brand orang lain atau cat copying dari brand lain seperti itu. Jadi kalau jelek ya, kalau bagus seperti itu. Oke, di sini kita lihat dari segi dari circle. Ini di emboss ya, kayak di press seperti itu, pakai mesin press. Makanya agak masuk ke dalam seperti ini. Dan juga kalau diraba dari segi deepnya atau kedalamannya sepertinya sama ya. Tapi dari segi lingkaran luarnya ini benar-benar beda sih ya kalau yang fake. Jadi yang fake kerapian kurang rapi. Iya, benar. Seperti itu. Dan juga gap antara bagian atasnya sini sama bagian bawahnya the sini. The Jordan logo and then the lightning ball are different. Yes, different. Ya, jadi ini lebih dekat ya. Tapi ini bukan juga patokan utama seperti itu. Tetap harus dilihat juga patokan-patokan lain. Oke, kita ke bagian kanan. Jadi yang bagian kiri ya. Tadi yang bagian kanan. Jadi karena kanan dan kirinya beda ya guys. Ya, yang kanan itu ada lambang kaktus jacknya, Love Flame di belakangnya. Ini seperti yang tadi juga. Untuk mungkin dari segi logo dari Travis Scottnya hampir sama ya. Kan? Hampir sama. Ukurannya yang beda ya. Ini gap antara atas dan bawahnya ini yang fake agak lebih ke bawah ya, dibandingkan dengan yang real. Yang kiri itu tulisannya Cactus Jack ya. Cactus Jack, dan yang kanan itu lambang dari Jordan-nya. Bagian yang lain Fragment design hampir sama ya. Kualitas kain yang dipakai juga beda ya. Iya, benar. Ini lebih halus ya. Kalau dibandingkan yang dengan real lebih halus daripada yang fake. Benar sekali. Right? Like you can feel it. Kita nggak bisa nge-review dari outsole-nya ya, karena outsole-nya yang real ini udah dilapisin sama outsole guard, jadi nggak bisa. Mungkin kita coba pakai UV light dari mana aja. Oke. Tadi kan udah ada beberapa bagian yang kita review pakai UV light. Review dari pakai UV light, dan sekarang kita ulangi lagi ya ke seluruh bagian dari sneaker ini. Jadi kalau biasanya kan di sneaker itu kalau yang ori itu nggak ada garis-garis sisa garis sama sekali. Walaupun garis itu dihapus, biasanya mereka kan pakai kapur kayak gitu kan. Terus kenapa bisa pakai kapur? Kan itu untuk
kayak untuk placingnya itu mereka kan garisin dulu kan. You have to. Okay. Mereka garisin dulu biar ditempelnya di sana. Gitu. Jadi Tapi, udah ada ukurannya ya teman-teman. Tapi kalau Kayak Nike gimana itu sih kan, orang kayak jahit baju gitu iya ya benar mungkin kan, ya? diisi kapur-kapur kayak kapur-kapur garis kayak gitu. Mungkin tapi, bukan kapur, ya mungkin. Ya mungkin sejenis pensil kayak gitu spidol ya, atau apa. spidol terus gitu kan bisa dihapus. Tapi kalau pakai UV light ini masih kelihatan. Iya, atau mungkin yang tahu coba. Iya, bisa komen di bawah, benar. Tapi untuk yang original sendiri itu mungkin proses pembuatannya emang berbeda ya. Itu mungkin dirahasiakan atau gimana. Jadi untuk quality controlnya itu emang nggak ada sih bekas-bekas kayak gitu, kayak bekas-bekas mark kayak gitu. Berbeda dengan yang fake. Dan yang fake itu kalau bisa dilihat di sini di bawah, ya kan? Iya. Ada di bawah garis ini kan di placementnya sebenarnya dia ini akan agak lebih ininya untuk naruh swooshnya ini lebih ke atas dia kan. Kayak gitu kan kelihatan masih garisnya masih ada kelihatan. Wow, teman-teman, gitu. UV light itu benar-benar membantu. Sangat membantu sekali. So mungkin segitu ya dari reviewnya. Ada yang bisa ditambahkan atau teman-teman bisa menambahkan ya di komen-komen di bawah ya. Oke, mungkin ada pertanyaan juga ya, kenapa sih tuh. teman-teman? Mungkin ini cuman penyampaian dari newbie sneakers yang aku rasain. Kenapa sih bisa? Ini kan retailnya cuman berapa? Cuman 160 sama tax ya, US dollar, 160 US dollar. Terus beli Kanu itu bisa belinya sampai hampir 1.400. Berapa kali lipat ya? Berapa kali lipat itu? ya? 10 kali lipat lebih bahkan. Hampir. Apakah ini kan benar-benar jadi investment ya? Terus cuman value-nya gimana tuh sih? Gimana sih cara yang ngitung bisa value-nya bisa going up like that way? Kayak kadang-kadang kan bisa naik, kadang kan bisa turun seperti itu. Kalau Jordan 1 itu emang ikonik dan Jordan 1 Low sekarang emang lagi populer banget karena dipakainya jauh lebih gampang kan dibandingkan Jordan 1 High. Jadi lebih mungkin itu juga ya salah satu reason that's why I don't wear any high. Oh yeah, not yet. Not yet. Who well, knows, not yet. right? Who knows? Yeah, Next time. you start wearing the SB High too, right? Yeah, I started wearing the Yeah. SB High lately. But kenapa aku lebih Prefer ke prefer Jordan yang 1 Jordan 1 Low karena mungkin like how Lebih you wear gampang lebih dipakai, gampang, ya. lebih nyaman. Ke Kenapa outfit Jordan? apapun juga jauh lebih Iya. gampang kan kalau dipakai seperti itu. Ya. Dan juga kita kembali ke brandnya. Dari Jordan itu kan kalau kalian tahu mungkin yang emang udah into basketball pasti udah tahu Michael Jordan itu siapa kan. Jadi emang sepatu ini emang memiliki histori tersendiri seperti itu. Brand Jordannya emang memiliki histori apalagi dengan kolaborasi seperti itu. Jadi ini mengkolaborasikan antara tidak hanya brand tapi juga di sini kan ada musik. Terus ada juga desain dari Fragment itu. Kalau teman-teman tahu Fragment itu sebenarnya mereka tidak pernah mengeluarkan produknya sendiri. Kalau Novi tahu itu adalah sebuah brand tapi dia cuma punya brand aja. Semua produk yang mereka keluarkan itu adalah produk kolaborasi. Tapi kalau Fragment sendiri dia emang nggak tahu ya gimana bisa populer. Fragment itu adalah brand Jepang yang punya adalah Hiroshi Fujiwara namanya. Nanti akan ditampilkan gambarnya. Antara brand itu ada ketertarikan antara satu brand dan brand lain itu yang membuat sneaker ini kayak hype kayak gitu karena ada Travis Scott. Kita tahu kan fanbase-nya Travis Scott itu kan udah banyak kan, apalagi di US ini dia udah terkenal banget kan. Dari karya-karya yang dia keluarkan, dari lagu-lagu rapnya emang banyak sekali orang yang ngefans sama dia, apalagi ditambahkan dengan kolaborasi dengan sneaker yang emang ikonik banget seperti itu. Jadi banyak perhitungan sih kayak gitu. Jadi pertama kenapa sih sneakers itu bisa jadi mahal? Berarti pertama karena history. Terus ada kolaborasi. Terus ada juga tergantung berapa rilisan berapa rilisan yang mereka keluarkan kan. Ada ya kalau ini kurang lebih dari segi rumornya sekitar mungkin 60 ribuan. 60 ribu worldwide. pairs. Worldwide, ya kan? 60 ribu itu termasuk sedikit loh. Kalau dibandingkan dengan sneaker-sneaker yang rilisan yang global ya kan. Yang kayak Yeezy biasanya mereka mengeluarkan sampai 200-300 ribu.
Oke. Itu pun masih bisa di resell seperti itu. Yeezy itu kayak kalau perbedaan antara Yeezy dan juga Nike ya, khususnya Jordan 1, itu perbedaannya Yeezy itu nggak punya yang namanya history, kecuali Yeezy yang berkolaborasi dengan Nike ya. Yang sebelumnya ada Red October, itu salah satunya yang sneaker yang ikonik banget. Tetapi Yeezy dengan Adidas itu emang totally hype. Itu total hype banget. Jadi kalau hype itu kan bisa dirasakan, banyak orang yang ngobrolin sneaker itu. Apalagi di dunia sneaker udah banyak orang yang ngobrolin, pasti kalian tahu harganya pasti naik gitu. Sama seperti stok. Jadi udah banyak yang ngobrolin tentang perusahaan tertentu pasti perusahaan itu akan naik. Jadi brand awareness itu yang penting. Oh, seperti jadi itu. Banyak orang yang ngomongin, maksudnya ngomongin. Jadi kan banyak. Bukan ngomongin, jadi banyak orang yang membicarakan. Ya, membicarakan seperti itu. Jadinya orang itu akan makin tahu, apa sih ini, apa sih itu. Jadi orang jadi pengen cari tahu. Jadi orang jadi tertarik. Ya, betul. Walaupun orang yang nggak tertarik dengan sneaker sendiri, jadi ikut-ikut. Iya, benar. Alright, so jadi itu. Oke, Rikanu, jadi gini, ini kan kalau misalnya teman-teman yang ada di US ya, jadi teman-teman kalau yang ada di US itu kalau misalnya pergi ke salah satu store sepatu, kayak misalnya ini yang retail store kan, bukan resale store, seperti jadi kalau misalnya teman-teman yang di US yang datang ke retail store, kayak misalnya Nike store, ini kita belum disponsor ya guys. Jadi naik ke Nike Store, ke Champs atau Champs Sport, Foot Locker, Finish Line. Kenapa sih? Kayak misalnya orang yang pengen cari sepatu ini itu nggak ada, gimana sih caranya betul? Kembali lagi dengan yang kita bicarakan tadi tentang stok atau jumlah rilisan mereka kan. Jadi Nike itu punya tier-tier rilisan tersendiri namanya, kayak tier 0. Tier 0 itu biasanya cuma dirilis di sneaker atau misalnya dia kolaborasi dengan Cactus Jack, maka akan dirilis juga di Cactus Jack websitenya. Kayak kemarin kan dirilis juga di website Cactus Jack juga kan. Itu tier 0 biasanya. Jadi ada tier-tier khusus, jadi ada kayak level-level tersendiri gitu. Misalnya kayak ini. Seberapa limitednya? Ya, seberapa limitednya. Jadi nggak semua store itu bisa dapat gitu. Kalau semua store ada, mungkin value-nya nggak mungkin 1.000 ya. Jadi gitu. Oke. Jadi itu juga menentukan. Jadi itu bisa kayak aku kan juga bergerak di dunia reselling kan. Jadi dari situ juga bisa diperhatikan kalau sneaker ini value-nya bakalan naik atau enggak. Jadi kayak jumlah stoknya itu juga perlu diperhatikan. Berapa sih jumlah stok secara keseluruhan dari sneaker itu? Berapa limited seperti sneaker itu seperti itu, maka harganya juga pasti naik. Pantesan kalau misalnya banyak ya teman-teman aku yang tanya, mau beli ini dong, berapa sih harganya di sana? Berapa sih harganya di sana? Jadi kalau misalnya orang yang kurang tahu atau orang yang masih baru mencari tahu tentang sneakers atau Jordan ataupun Yeezy, itu emang susah banget didapetin di store-store yang biasa ya, di Kanu ya. Karena apalagi Yeezy kan sekarang kan mereka lagi booming kan. Itu orang-orang yang emang bukan dari basic sneakerhead pun suka pakai karena nyaman. Nyaman banget. Perbedaannya sama ini, kelebihannya Yeezy itu emang lebih nyaman. Ini lebih ikonik gitu. Lebih hype gitu. Jadi hype, ikonik, dan kenyamanan itu juga penting di dalam sneaker. Benar. Makanya ya kadang kita kalau misalnya pergi jauh jalan-jalan gitu, kita prefer Yeezy gitu karena tapi depend on where we going. Iya, depend on where we going. Kalau untuk bergaya kadang untuk bergaya itu juga diperlukan pengorbanan. Kaki sakit dan kantong kering. Alright, jadi ternyata kayak gitu ya teman-teman. Susah dicari, makanya harganya is going up. Benar. Tapi ada juga beberapa sneaker seperti Jordan 1 kan. Jordan 1 kayak yang Mocha, Novi kan tahu sendiri yang Mocha yang kan high. Harganya yang high. Itu rilisannya nggak terlalu limited ya. Itu mungkin sekitar 160.000, 170.000 Itu hampir 2 kali lipat dibandingkan ini ya. Untuk rilisannya, tapi harga resellnya juga lumayan. Karena kembali lagi dia iconic. Walaupun nggak terlalu limited, tapi colorway-nya yang bagus. Colorway memang bagus banget. Nanti tampilin ya. Color ya. Coba ya, Ben.
Oke, jadi ini dia yang mokanya ya. Ya, Jordan 1 High Mocha. Ini sampingin dulu ya. Mungkin karena kita lagi bahas hal yang lain sekarang. Oke. Kita done with it, right? Yep. Jadi tadi kita ngebahas kenapa harga sepatu itu bisa mahal gitu kan? Mhm. Bahkan ini sneakernya juga nggak terlalu limited kan, kayak aku bilang tadi, kayak beli Kanu bilang tadi, ini nggak terlalu limited. Tapi dari segi kalorinya bagus banget, jadi kayak ada clean. Kalau teman-teman lihat dari sana bagus apa enggak sih menurut teman-teman? Kayak gitu. Jadi colorway itu juga penting dari sebuah sneaker. Kadang kolaborasinya bagus, stoknya limited, tapi colorway-nya nggak bagus. Jadi itu bisa mempengaruhi juga dari segi harga. Jadi antara kombinasi antara beberapa faktor itu emang harus kena banget. Oke. Jadi dari sneaker ini nih, Ini colorway-nya udah bagus bagus banget. kan? Bagus banget. Terus brandnya yang berkolaborasi juga bagus kan, Bagus, Nike, Travis Scott dan juga Fragment, sama-sama brand besar. Terus juga dari segi kenyamanannya sangat nyaman kan, karena itu low. Bener, kayak gitu. Padahal dibandingkan juga ada yang ini kan juga ngeluarin yang high dia. Tapi harganya emang jauh 2 kali lipat sih dibandingkan dengan enggak sih 2 kali lipat, maksudnya kayak $1.000 lebih mahal. Itu karena emang stoknya yang sangat limited, bukan karena emang bagus banget kayak gitu sih menurut pertimbanganku. Tapi kalau aku pribadi memilih emang pakai yang low karena dari segi colorway-nya jauh lebih bagus seperti itu. Tapi ya kalau yang Jordan ini seperti Novi bilang tadi, dirilisnya juga di beberapa store-store kayak retailer store kayak Finish Line, Foot Locker dan juga Champ, tapi nggak selalu tersedia loh. Itu kan rilisnya mereka ada date-nya, ada tanggal rilisannya. Jadi dirilisnya cuma hari itu aja, by reservation atau by first come first serve. Jadi hari itu juga langsung sold out seperti itu. Makanya kalau kalian mungkin orang awam bertanya, oh kenapa Jordan itu nggak ada ya di store? Seperti itu. Kenapa? Karena itu. Karena limited kan. Terus juga pas release date-nya mereka langsung sold out seperti itu. Makanya yang dapat itu mereka either they gonna keep it or they gonna resell it. Right. And for the double price sometimes. Or over Yeah, this like is 10 like times. triple price. Triple price. karena How sekarang about the udah- Fragment 10 times? Yeah, it's like 10 times. Almost 10 times. Now 10 times. Now right? 10 times. Okay. Alright, ya Apa kita lagi? cukup paham ya. Kita cukup paham Ya, jadinya. mungkin kalau ada yang bisa ditanyakan lagi, kalau ada rekomend buat konten apa lagi untuk next kontennya kita berdua mungkin karena ini kontennya Please Novi undang aku lagi perdana. dong. Oke. Please undang aku lagi Right, dong. mungkin teman-teman bisa komen-komen di bawah ya. Yep. So Yeah. I think that should be it for this Alright, episode, yeah. right? Tetap like videonya. Jangan lupa like, subscribe, bantu Share komen di videonya. bawah, share juga. Mungkin ada yang mau tanya-tanya bisa langsung tanyain di kolom komentar di bawah atau bisa via DM di Instagramnya Blikanu ya. Yep. Bli.kanu. Oke? Ciao. Right. Ciao. Adios. See you on next episode.